orang kita seperti apa sih ya. Ya ada pahitnya, ada manisnya ya. Pokoknya rasanya nano-nano lah gitu ya. Hello, welcome to back Yanti 89 channelnya. Oh ya, dalam video kali ini ya, saya mau ngebahas masalah libur TKI Taiwan. Karena saya ada di Taiwan, jadinya saya hanya mau ngebahas masalah Taiwan ya, TKI Taiwan ya, karena ya saya hanya kerja di negara sini, jadinya ya saya hanya tahu peraturan-peraturan yang ada di negara sini gitu ya. Dan untuk negara lain saya nggak tahu, jadinya saya nggak mau ngebahas masalah itu. Oh ya, hari ini saya mau ngebahas masalah libur TKI informal atau caregiver atau penjaga orang tua ya. Itu masih banyak sekali ya dari teman-teman saya itu yang bertanya lah ya, apalagi dalam video saya yang kemarin itu yang masalah saya naik gaji, itu kan kenaikan gaji saya pribadi gitu ya. Ya banyak sekali yang menilai positif dan banyak sekali yang menilai negatif, tapi ya itu terserah penilaian teman-teman semua gitu ya. Yang pasti saya bukan ria sih, bukan, saya nggak ria itu bukannya, karena ya siapa tahu dengan video itu gitu ya ada kebijaksanaan dari pemerintahan Taiwan gitu ya, dan siapa tahu dengan seperti itu ada majikan yang melihat, jadinya teman-teman semua bisa dinaikkan gajinya gitu ya. Dan saya pun yakin ya dengan gaji saya yang kemarin seperti itu, di luar sana masih banyak yang lebih gede dari saya, itu saya yakin. Tapi sekarang saya nggak mau bahas itu, saya mau bahas masalah libur penjaga orang tua atau caregiver gitu ya. Masalah libur itu sebenarnya gimana sih gitu ya. Untuk libur caregiver atau penjaga orang tua itu dari pertama kita berangkat dari Indonesia itu sebenarnya udah ditetapkan ya, itu kita wajib libur 1 kali dalam 7 hari. 1 kali dalam 7 hari ya, bisa dibilang 1 kali dalam seminggu gitu ya. Dan ini pun di sini ada ya, pokoknya ini di sini ada lah. Yang di sini nih bacaannya, pihak kedua berhak mendapat libur 1 hari dalam 7 hari gitu ya. Apabila pihak kedua bekerja di hari libur resmi berhak di atas, maka pihak pertama wajib memberikan uang lembur sebesar 528 Taiwan dolar per hari. Ini di sini ada tuh ya, saya kasih biar jelas banget ya tuh. Tapi ini kan kalau kita lembur, berarti kalau kita mau libur kan kita nggak mendapatkan ini ya. Dan dalam itu kan teman-teman saya, oh saya libur masih dipotong, katanya gitu. Itu ada yang bilang, mungkin kalau menurut saya itu nggak dipotong ya, mungkin seperti ini. Kita setiap bulan ini kan ada perinciannya, gaji pokok berapa, lemburnya setiap bulannya berapa kali lembur gitu kan ada ya. Cuma ternyata kan kita nggak tentu setiap bulannya itu, ada yang 5, ada yang 4, itu nggak tentu ya. Mungkin dipotongnya itu kalau kita biasanya, kalau kita nggak libur terkadang kita sebulan dapat 18.500, mungkin ya kita dipotong 567 gitu ya. Jadinya kan dapatnya kan 18.000 sekian lah, atau 17.000 sekian gitu ya. Tapi yang saya tahu gitu dari teman-teman saya teman-teman yang sering saya libur dengan saya gitu, saya sering bertanya sama mereka gitu, saya kalau kamu libur dipotong nggak sih gitu ya. Enggak, berarti gajinya ya gaji yang terdaftar yang ada di buku itu, yang ada terdaftar yang ada di buku ini gitu ya. Berarti kan di Taiwan kan sebenarnya banyak sekali lah ya majikan yang kita boleh libur
nggak dipotong gitu. Dan kenapa sih gitu ya, kok di Taiwan masih banyak banget ya nggak boleh libur. Teman saya itu masih ada 4 bulan, 4 bulan malah pokoknya itu ada yang komenan di situ selama 9 tahun nggak pernah libur katanya. Saya bilang, kenapa nggak pernah libur, nggak pernah keluar gitu, nggak ada yang jaga katanya. Nggak ada yang jaga. Saya bilang, kan apa nggak ngomong, itu kan udah lama banget kan. Lah nggak apa-apa gitu kan. Lah dia bilang jenuh, tapi lah nggak apa-apa katanya. Ya kalau kita udah menerimanya itu semua, ya kita nggak usah komplain kata saya. Tapi kalau kita nggak menerima itu semua, karena masalah libur itu udah ditetapkan dari pertama kita mau berangkat dari Indonesia, di sini sudah ada hal-hal yang harus kita dapat, hak kita dan kewajiban kita, hak majikan dan kewajiban majikan itu juga udah ada di sini ya, jadinya kita berhak ngomong gitu. Dan kenapa sih ya terkadang di Taiwan itu susah banget libur, seperti saya jujur ya, saya susah sekali libur. Kenapa? Karena majikan saya itu jarang sekali di rumah. Sabtu Minggu aja itu jarang sekali di rumah. Terkadang itu kayak bulan 4 gitu ya. Bulan 4 itu nih kayak bulan 3 sekarang. Bulan 3 sekarang dia udah kasih aba-aba dari bulan 2 kemarin. Aku habis liburan dari Konian itu, dia langsung bilang lagi, nanti bulan 3 kamu liburnya hari ini gitu ya. Udah ditetapkan gitu sama majikan saya, hari ini saya nggak bisa, jadi kamu harus libur, milih di antara minggu ini sama minggu ini. Itu kayak gitu, itu padahal masih bulan 2 dan sekarang bulan 3 saya belum libur gitu. Tapi ya saya nggak masalah ya, saya juga mengerti gitu ya, majikan saya juga baik. Karena kalau saya libur juga selalu dalam 1 bulan itu saya ambil Sabtu dan Minggu, dan saya pun nggak dipotong sama majikan. Saya nggak dipotong sama majikan gitu ya. Saya termasuk bersyukur ya. Saya di sini mendapatkan majikan yang sangat baik. Bukannya saya pamer ke teman-teman semua gitu ya, saya dapat majikan baik, kok dibikin di Facebook gitu. Enggak, saya nggak pamer gitu. Saya nggak pamer, saya nggak ria dalam hati saya. Serius, saya nggak pamer, sama saya nggak ria gitu. Karena saya yakin di luar sana itu masih banyak yang mendapatkan majikan yang lebih baik dari saya yakin. Tapi di sini saya bilang saya bersyukurlah gitu ya, saya bersyukur karena saya pun yakin di luar sana masih banyak teman-teman saya gitu yang mendapatkan majikan yang nggak seperti saya gitu ya. Saya pun yakin gitu di sana. Ya saya bersyukur aja, intinya saya bersyukur, saya terima gitu ya. Kalau dipikir ya jujur, kalau masalah libur, terkadang saya kepingin ambil itu hari-hari semau saya terkadang ya. Tapi saya libur itu emang harus ditetapkan. Kalau teman-teman saya itu, teman sebelah rumah saya gitu, itu libur dia enak, libur setiap tanggal 17, andekan gitu ya, ataupun setiap tanggal 10. Itu enak, jadinya liburnya teratur terus setiap bulannya. Tapi kalau saya enggak, saya bulan 2 kemarin ya itu Konian tanggal 4 berarti. Konian itu saya tanggal 4 saya libur. Dan tanggal 4 Konian saya libur ya, emang pas hari Koniannya saya libur. Dan saya ini diliburkan lagi, dapat jadwal lagi libur bulan 3 itu antara tanggal 23 sama tanggal 29 atau berapa, itu dapat jadwalnya itu. Ya terserah mau ambilnya tanggal berapa. Tapi saya bilang ya udahlah, saya nggak masalah, saya bilang gitu. Karena nanti juga tanggal 3 ya, saya bulan 3 saya baru libur akhir bulan, terkadang ntar awal bulan dia udah ngasih kode lagi, nanti tanggal bulan 4 kamu harus liburnya hari ini gitu ya. Jadi ya udahlah, saya nggak masalah gitu. Saya toh di sini juga ya majikan baik, orang yang saya urus juga baik, jadi ya saya nggak masalah aja. Jadi buat teman-teman semua, masalah libur itu mungkin nggak dipotong. Saya terangkan lagi, masalah libur nggak dipotong, tapi mungkin majikan itu melihat struk gaji yang ada di sini gitu. Jadinya ya, yang kalau kita libur sebulannya minggunya 4 kali, karena kita libur mungkin dipotong
jadi 3 kali, jadi nggak dipotong lah ya. Ya memang majikan menuruti ngikutan ini gitu. Kalau dipotong kan nanti ya kita kurang lagi dong, udah dari itu dikurang lagi. Jadi menurut saya itu enggak. Dan pesan-pesan saya ya buat teman-teman TKI semua, semoga dengan hal yang kita terima di negara orang, kita seperti apa sih ya, ya ada pahitnya, ada manisnya ya, pokoknya rasanya nano-nano lah gitu ya. Dan kita semua berharap ya kita pulang dari negara ini ya, negara yang kita tempati jadi TKI saat ini gitu ya, kita pulang kita membawa harapan. Apa tujuan kita dari awal, semoga kita mendapatkan itu semua, pulang membawa kesuksesan. Dan itu pesan-pesan saya buat anak TKI. Salam sukses dan salam sukses selalu, damai selalu. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Bye bye.